Timnas Garuda Muda melanjutkan tren positifnya pada match kedua Piala AFF U23 dengan mengalahkan Filipina dengan skor tipis 1-0. Sebuah kemenangan yang tentu saja wajib kita syukuri, karena pada match ini, Coach Gerald Van den Broek benar-benar mampu memaksimalkan para talenta muda Indonesia. Bahkan beberapa pemain keturunan Filipina dibuat tak berdaya selama 90 menit di lapangan. Mereka pantang menyerah, dan yang buat pelatih Filipina cukup kagum adalah kemampuan individu para pemain muda Indonesia yang pastinya tak kalah dengan para pemain keturunan. Setelah meraih kemenangan besar 8-0 atas Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akhirnya melakoni match kedua babak penyisihan grup Piala AFF U23 2025. Di mana lawan yang dihadapi anak asuh Coach Gerald Van den Broek kali ini adalah Timnas Filipina, yang notabene menjadi salah satu kandidat kuat juara ASEAN Cup tahun ini. Tapi lihatlah apa yang ditunjukkan para pemain muda kita. Mereka benar-benar tak ingin kecolongan satu poin pun. Dan hal itu dibuktikan dengan permainan Spartan di atas lapangan, sebelum pada akhirnya Indonesia menang dengan skor tipis 1-0. Iya, kemenangan atas Filipina dirasa begitu spesial. Selain mempertaruhkan harga diri, para pemain kita tampak menampilkan performa terbaiknya di lapangan. Mulai dari lini belakang, lini tengah, hingga lini depan menampilkan performa mengesankan. Dari mana sih, dari sini ya? Di lini belakang, hadirnya Muhammad Ferrari yang sempat bermain bersama timnas senior benar-benar memberikan kenyamanan dan ketenangan. Dirinya tampil sangat memuaskan, tenang dan tak kenal kompromi. Hal itulah yang membuat timnas Indonesia berhasil mencatatkan clean sheet malam tadi. Tak hanya itu saja, bahkan Filipina hanya melesatkan satu shoot on target ke gawang timnas Indonesia. Sementara itu, di lini tengah ada duet Arhan Fikri dan Raihan Hanan. Benar-benar berhasil mengontrol permainan Indonesia dengan sangat baik. Bahkan berkat kepemimpinan mereka, timnas beberapa kali menciptakan peluang matang. Dan hal itu dibuktikan dengan total 17 tembakan yang berhasil dilesatkan oleh para penggawa Garuda Muda. Meski berhasil menang malam tadi, namun bukan berarti Coach Gerald tak punya PR ya, terutama soal ketenangan, di mana beberapa kali peluang kembali gagal dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Bahkan bisa dibilang Indonesia sebenarnya bisa mencetak 1 hingga 2 gol tambahan lagi. Tapi ya udahlah ya, intinya Indonesia tetap menang, dan hal itu membuat peluang Indonesia untuk mencetak clean sheet di Piala AFF U23 makin terbuka lebar. Apalagi seperti kita tahu, sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala, secara perlahan, Coach Gerald akan melakukan apapun agar pemain menjadi lebih tangguh. Karena kembali lagi, target utamanya adalah bisa tembus level Asia. Dan Piala AFF ini sejatinya bisa menjadi ajang yang pas untuk melihat sejauh mana kemampuan pemain yang ada. Terlebih, ini juga bisa menjadi kesempatan bagi para pemain yang bermain di Liga Indonesia untuk unjuk gigi. Sebab semua juga tahu, kalau pemain-pemain abroad baru bisa join ketika nanti main di kualifikasi Piala Asia. Maka dari itu, di Piala AFF kali ini, para talenta-talenta muda mencoba menunjukkan performa terbaiknya di atas lapangan. Apalagi match versus Filipina malam tadi, dipantau langsung oleh pelatih dan asisten pelatih timnas senior Indonesia, Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Siapa tahu nih, berhasil tampil memukau di Piala AFF, langsung dilirik dan dimainkan di babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober mendatang. Seperti melawan tim Eropa.
Permainan 1-2 yang ditunjukkan oleh para pemain timnas membuat pelatih Filipina, Gareth McPherson, cukup frustasi. Bagaimana tidak, Filipina benar-benar dikurung oleh para pemain Indonesia. Bahkan mereka tak diberi nafas sama sekali sepanjang babak pertama hingga pertandingan berakhir. Indonesia benar-benar menunjukkan sisi berbeda. Mereka kini lebih tenang dan sangat kuat saat berduel di lapangan. Dan tak heran jika banyak yang menyebut kalau permainan timnas Indonesia kini sudah tak berada di level ASEAN. Dan kini level Indonesia sudah di Asia. Sementara itu, racikan dari Coach Gerald terbukti sangat ampuh. Karena jika dilihat dari segi permainan, Indonesia mulai kental dengan sepak bola ala Belanda. Permainan 1-2 dari kaki ke kaki, mereka lebih tenang dan lebih taktis dalam mengendalikan permainan di atas lapangan. Raihan Hanan, tunjukkan kelasnya. Talenta muda milik Persija Jakarta, Raihan Hanan, kini tengah menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Dengan performa yang konsisten dan kemampuan mencetak gol yang krusial, ia menjadi salah satu bintang masa depan yang patut diperhitungkan. Baru-baru ini Hanan memperpanjang kontraknya dengan klub, menandakan kepercayaan yang diberikan oleh manajemen terhadap kemampuannya. Hanan telah menunjukkan performa yang menjanjikan. Ia berhasil mencetak gol-gol penting, termasuk gol spektakuler ke gawang Persebaya Surabaya yang menjadi sorotan media. Meskipun seringkali diturunkan sebagai pemain pengganti, dampak positif selalu ia berikan untuk tim. Di musim 2023-2024, Hanan tampil sebanyak 25 kali dan menciptakan 2 assist, menegaskan perannya sangat vital dalam skuad. Pelatih Persija sebelumnya, Thomas Doll, bahkan menyebut Hanan sebagai salah satu aset berharga untuk masa depan klub dan timnas Indonesia. Penampilannya yang memukau juga menarik perhatian pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Van den Broek, yang menyaksikan langsung aksi Hanan di lapangan. Hasilnya pun bisa kita lihat dalam 2 match terakhir di babak penyisihan ASEAN Cup U23 baru-baru ini, di mana Raihan tampil mengesankan dengan kemampuan individu yang luar biasa. Bahkan di match versus Filipina malam tadi, Raihan Hanan berhasil keluar sebagai man of the match usai tampil mengesankan di lini tengah maupun sayap kanan Indonesia. Dipantau Alex Pastor dan Patrick Kluivert. Sementara itu, laga Indonesia versus Filipina baru-baru ini ditonton langsung oleh Patrick Kluivert dan juga Alex Pastor. Selain ingin melihat perkembangan tim muda Indonesia, ia juga dikabarkan sedang memantau tipis-tipis, kali aja ada yang bisa gitu dibawa ke timnas senior sebagai tambahan kekuatan. Dan merujuk dari satu nama, diprediksi kalau Jens Schreven adalah yang paling dipantau, mengingat sekarang kondisi timnas senior lagi urgent. Hal itu karena oleh Romani 70-80% gak akan bisa main di round keempat. Maka dari itu, sembari PSSI mencari tambahan amunisi, tim pelatih tim senior juga akan berusaha untuk memantau Jens Schreven. Apakah kira-kira dia bisa dicoba? Paling enggak ikut TC dulu nantinya. Kalau cocok ya, gas. Kalau belum ya, mudah-mudahan ada opsi lain yang meyakinkan. Dan terlepas dari apapun, kemenangan atas Filipina wajib kita syukuri. Dengan tambahan 3 poin, pasukan Coach Gerald Van den Broek bertengger di posisi klasemen sementara. Sementara di match selanjutnya, Indonesia akan bertemu rival yang sesungguhnya, yakni Malaysia pada hari Senin mendatang.
Dan laga ini sendiri, pastinya Indonesia menargetkan kemenangan. Selain menjaga asa untuk lolos sebagai pemuncak klasemen, ini juga menjadi ajang pembuktian sekaligus pertaruhan harga diri bangsa.